بالاقتراف والتقصير والعزم على التوبة منه إلى الله تعالى. ومن أهم المهمات على من ولى شيئا من أمور المسلمين أن يتبصر في الدين ويتعلم ما لا بد له من علمه من علوم الدين وعلوم الإسلام، ليعرف ما فرض الله عليه من طاعته وما حرم عليه من معصيته وما أوجب عليه سبحانه وتعالى من حق ربوبيته في نفسه وفي حق من ولاه أمره من عباده. فإن العالم يعرف ذلك ويهدى إليه، والجاهل بصدد كل شيء وإضاعة بصدد كل شيء وإضاعة والجهل قبيح بكل واحد، ولكنه برؤساء الناس وأرباب المراتب منهم الشر وأقبح لأنهم لأنفسهم ولغيرهم. Fa'aqallu, maka sekurang-kurangnya ma yajibu alaihi, yang wajib atas mereka, al-i'tirafu, mengakui, bil iktirafi wat taksir, dengan mengerjakan kemaksiatan, wat taksir, dan keteledoran, wal azmu, dan bertekad atas bertobat daripadanya kepada Allah. Wa min ahammil muhimmati, dan sebagian yang paling penting di antara beberapa kepentingan atas orang yang mengurus, yang mengatur, yang memimpin sesuatu dari urusan muslim, ayyatabassara, untuk menyadari, untuk melihat, fiddin, dalam agama, wa yata'allama, dan mempelajari apa yang tidak boleh tidak bagi agama, min ilmihi, yaitu pengetahuannya dari pengetahuan iman dan pengetahuan Islam, liya'rifa, agar dia mengetahui apa yang telah Allah wajibkan atasnya, yang telah Allah fardukan atasnya daripada mentaatinya, wa ma harrama, dan apa yang Allah telah haramkan atasnya, min maksiyatihi, dari maksiatnya, wa ma aujaba alaihi, dan apa yang Allah wajibkan atasnya subhanahu wa ta'ala min haqqi rububiyatihi,
daripada hak ketuhanannya pada dirinya, wa fi haqqi min wulai amrihi, wa fi haqqi min wilai amrihim min ibadihi, dan pada hak wila kewenangan mengurusnya mereka terhadap hamba-hambanya. Fa innal alima, maka bahwasanya orang alim itu ya'rifu dzalika, mengetahui yang demikian itu, wa yuhda ilaihi, dan diberikan petunjuk kepadanya, wal jahila, dan Allah orang jahil itu bisadadi kulli syai'in, dengan tidak boleh tidak, dengan tidak boleh tidak tiap-tiap kejahatan, wa idha'atan, bisodadihi wa idha'atin, dan idha'atin, dan mensia-siakannya, kurang titik, wa idha'atin, dan mensia-siakannya dengan tiap-tiap kejahatan, wa idha'atin, dan tiap-tiap kesia-siaan, wal jahlu qabihun bikulli wahidin, dan jahil yakni tidak mengetahui adalah qabih, jelek, buruk atas tiap-tiap satu dari keduanya. Walakinnahu biru'asa'in nasi, akan tetapi dengan pemimpin-pemimpin manusia, wa arbabir maratibi, dan orang-orang yang punya kedudukan daripada manusia, asyarru, terlebih jahat, terlebih buruk, li'annahum, karena bahwasanya mereka untuk diri mereka dan untuk orang lain. Wallahu a'lam. Ini kitab kita adalah Habib Abdullah berdakwah, mengajak kepada para imam-imam manusia, pemimpin-pemimpin manusia. Yang lalu diajak oleh Habib Abdullah, hendaknya nih para pemimpin ikutin Khulafair Rasyidin, khalifah yang Allah berikan petunjuk, itulah yang 4. Ikutin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau nggak bisa ikutin mereka, ikutin Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau tidak seperti mereka, paling kurang mirip seperti imam-imam yang adil, imam-imam yang benar, paling kurang mirip. Ya. Kalau nggak bisa mirip, nah, hendaklah mereka harus punya pengakuan yang jujur bahwa mereka memimpin tidak dengan manajemen khalifah yang 4, tidak dengan cara memimpin mereka. Jujur banyak kekurangan, jujur banyak kealpaan, jujur banyak yang tidak mirip dengan mereka. Ini kejujuran untuk ngaku kekurangan ini nggak ada pemimpin sekarang. Biar salah masih ngaku benar, biar zalim masih ngaku adil, biar kerjaannya bikin menderita rakyat, tapi dia ngakunya bikin senang rakyat. Ini yang kita dapatkan sekarang. Jadi nggak mau jujur ngaku kekurangan, nggak mau jujur ngaku bahwa dia tidak bisa ikutin imam-imam yang adil,
bahkan zolimnya masih ngaku adil. Ini bahaya, bukan nama kita, bahaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah ingetin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sekalian kamu ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yang mereka harus hadapi. Kalau mereka tidak mengakui kekurangan, tidak mengakui keteledoran, tidak mengakui apa yang mereka lakukan itu menyusahkan rakyat, nanti ditanya sama Allah. Nah, inilah peringatan dari Allah, namanya ad-da'watut tammah. Dakwah itu berdakwah yang sempurna, dari mulai berdakwah kepada ulama, kepada pemimpin, kepada muslimin secara umum. Nah, ini diantaranya. Nah, ditambahkan lagi Habib Abdullah Al-Haddad. Apa beliau tambahkan? Fa'aqallu ma yajibu alaihim, maka yang paling kurang, atau bahasa kita sekurang-kurangnya pemimpin sekarang itu, ma yajibu alaihim al-i'tiraf, yang wajib atas mereka mengakui, bil iktiraf, dengan banyak melakukan kedosaan. Jadi ngaku banyak bikin dosa. Ini kita nggak dengar pemimpin sekarang ngaku banyak bikin dosa kepada Allah secara khusus, kepada rakyat secara umum. Saya banyak bikin dosa, ya Allah, minta ampun. Dia nangis malam, dia tobat malam. Itu kita nggak dengar. Paling kurang pemimpin sekarang ini wajib mengakui melakukan dosa, wa taksir, dan melakukan kekurangan. Ini kita nggak dengar. Bahkan selalu yang kurang dibilang cukup. Andai kata ngaku kurang, nanti komentatornya mengatakan cukup. Ini akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin akan diminta tanggung jawab kepada Allah. Nih satu. Kedua, yang disuruh adalah paling kurang wal azmu. Wal azmu itu bertekad, berkeinginan kuat, alat taubati, untuk bertobat terhadap Allah, kepada Allah. Tobat yang sudah membuat zalim rakyat, subat tobat yang sudah bikin menderita rakyat, tobat sama Allah. Nanti lebih berat lagi tobatnya bukan sama Allah, minta maaf sama semua rakyat yang dizalimi. Nah, yang kita dengar malah di YouTube, pemimpin kita ini apa? Saya akan tanggung jawab kalau saya menjadi presiden zalim, biar Allah turunkan bala. Malah nantangin Allah, makanya jadi bala. Itu ada di YouTube, di pidato kayak begitu. Kalau memang saya rebut kemenangan dengan zalim, saya siap mendapat siksaan Allah. Bukan mengaku dosa, bukan mengaku salah. Nah, ini berarti berlawanan dengan yang disuruh. Paling kurang wajib mengakui dosa dan salah. Ini kedua. Kedua, bertekad minta ampun sama Allah. Dua macam aja, ngaku salah dan minta ampun sama Allah. Wa min ahammil muhimmati, dan diantara yang paling penting dari beberapa kepentingan jadi pemimpin, alaman tawalla syai'an, yang paling penting diantara yang penting atas orang yang memimpin sesuatu dari urusan orang Islam,
ayyatabassara, untuk menyadari, untuk berusaha melihat apa fiddin dalam agama, berusaha biar tahu apa hukum agamanya saya berbuat begini, biar tahu apa hukum agamanya saya melakukan ini. Nih, biar tahu. Kalau sekarang tahu nggak mungkin, minta nasihat dari pendamping yang tahu agama. Apa hukum saya berbuat begini? Apa dalam agama perbuatan ini? Jadi harus dia tahu dalam agamanya. Wa yata'allama, ini yang, dan belajar. Pemimpin belajar. Mala buddalahu, sesuatu yang tidak boleh tidak dia mesti tahu daripada pengetahuan iman. Belajar tentang ilmu iman. Ini malah Tuhan yang Maha Esa mau dihapus. Bukan belajar iman, bahkan menghilangkan keimanan. Disuruh belajar tentang keimanan. Ini malah ada usaha ingin menghapuskan pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti menghapuskan keimanan dan agama. Ini bukan belajar, malah pengen dihapusin. Ini kan kebalikan. Wa ulumil Islam, dan belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Apa hikmahnya? Liya'rifa ma faradallahu alaihi min ta'atih, agar dia tahu apa yang Allah fardukan atasnya dari mentaati Allah. Biar tahu. Belajar tentang ilmu iman, belajar tentang ilmu Islam, biar tahu apa yang Allah wajibkan kepada dirinya. Nah ini kalau kita lihat sama sekali nggak ada keinginan mempelajari iman dan Islam. Yang ada malah ulama yang tahu ilmu Islam diasingkan, didiskreditkan, ditekan dan lain sebagainya. Ulama yang ngomongin iman dan Islam bahkan dipenjarakan. Ini kebalikan. Ini yang terjadi pada pemimpin sekarang. Wa ma harrama, dan pelajari apa yang haram atasnya, min maksiati, dari bermaksiat kepada Allah. Dia tahu apa itu maksiat, apa itu perbuatan yang dosa, biar dia tahu. Ini kan sekarang nggak tahu mana maksiat, mana dosa. Yang dia tahu hanya bagaimana dia ini mulia, kaya dan lain sebagainya. Wa ma aujaba alaihi subhanahu wa ta'ala, dan apa yang telah mewajibkan atasnya, biar tahu apa yang Allah wajibkan atasnya, min haqqi rububiyatihi, dari hak ketuhanannya, fi nafsihi, pada dirinya. Apa hak Allah yang wajib atas dirinya? Yang namanya hablun minallah. Paling kurang tadi saya katakan, tiap seorang pemimpin, kalau pemimpin negara, 3 yang dipimpin. Yang pertama dirinya. Ini hak dia sama Allah, ditanya dirinya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dia, penglihatan dia, isi hati dia bakal ditanya sama Allah. Dia mimpin dirinya, paling kurang matanya, telinganya, tangannya, kakinya, apa yang dilakukan. Nih, bakal ditanya. Itu kewajiban dia sama Allah. Kedua, keluarga. Dia punya istri, punya anak. Apa yang dia bawa keluarganya dan istrinya? Apa yang dia perintahkan sama keluarga dan istrinya? Yang ketiga, memimpin rakyatnya. Nah, 3 kewajiban dia sama Allah untuk memperbaiki dirinya, keluarganya, dan kepemimpinan kepada rakyatnya. Itu hak dia sama Allah akan ditanya. Wa fi haqqi
man wallahu amrahum min ibadihi, juga hak orang yang dia pimpin urusannya dari hambanya, hak rakyat. Rakyat punya hak sama pemimpin. Jadi kalau ada kerjaan pemimpin yang kurang, rakyat ngadu. Kayak kemarin kita, umat Islam demo untuk jangan dihilangkan ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, jangan dihilangkan. Karena itu hak kita. Didirikan negara di atas agama Tuhan yang Maha Esa, itu hak kita. Kalau dia menghilangin, kita berhak untuk berjuang supaya jangan dihilangkan. Karena dengan ketuhanan yang Maha Esa ini, maka dinaungilah negara dengan agama. Nah kalau itu nggak ada, agama nggak ada. Itu hak rakyat, harus dijaga. Ya. Fa innal alima. Nah kalau dia ngaji, kata Habib Abdullah, maka sungguhnya orang yang alim ya'rifu dzalik. Orang yang punya ilmu tahu itu, tahu hak dirinya kepada Allah, tahu hak keluarganya kepada Allah, tahu hak rakyatnya sama Allah. Dia tahu tiga macam ini. Dirinya bakal ditanya, tentang keluarga yang dipimpin bakal ditanya, tentang rakyat yang dipimpin bakal ditanya. Itu kalau yang alim tahu itu semua. Kalau nggak ada ilmunya nggak tahu. Wa yahdi ilaihi, wa yahdi, dan orang alim akan menunjuki kepadanya, kepada agama. Kalau orang punya agama, menunjukin orang kepada agama. Yahdi, memberi petunjuk kepadanya. Tapi wal jahila, orang yang jahil, bisodadi kulli syarrin, tidak boleh tidak, dia selalu dalam tiap-tiap kejahatan. Kalau orang jahil, bisodadi, selalu dalam tiap-tiap kejahatan dan kesia-siaan. Jadi kalau orang jahil kerjanya jahat terus karena nggak tahu. Orang jahil kerjanya idha'ah, mensia-siakan umur, harta, nikmat. Dua yang dilakukan. Orang jahil biasanya berbuat kejahatan, orang jahil selalu melakukan kesia-siaan. Makanya wal jahlu qabihun bikulli wahidin. Jahil itu adalah buruk dengan tiap-tiap dari satu yang dua itu. Jahil dengan tidak tahu kejahatan, jahil dengan tidak tahu kesia-siaan. Nah, maka kalau orang kerjaan sia-sia dia nggak tahu, kerjaan jahat dia nggak tahu, itu sangat buruk sekali. Nah ini diingetin oleh Habib Abdullah, pemimpin-pemimpin supaya ngaji tentang Islam, tentang iman, tentang hukum, biar bisa bawa dirinya kepada Islam, iman dan hukum Allah, bawa rakyatnya kepada iman dan Islam kepada hukum Allah. Ini dakwahnya Habib Abdullah kepada pemimpin. Walakinnahu biru'asa'in nasi wa arbabil maratibi minhum asyarru wa akbahu. Akan tetapi dengan pemimpin-pemimpin manusia, wa arbabi, dan dengan orang-orang yang punya martabat, punya kedudukan, punya pangkat, dari mereka lebih buruk, lebih jahat. Asyarru, lebih jahat dan lebih buruk. Nah, jadi kalau umpama pemimpin jahil, lebih buruk. Pemimpin nggak ngerti yang mana jahat, yang mana sia-sia, itu lebih buruk dibanding rakyat. Karena kalau pemimpin buruk, membawa rakyat buruk. Pemimpin jahat membawa rakyat jahat. Li'annahum li'anfusihim, karena maksudnya pemimpin untuk diri mereka, wali ghairihim, dan untuk yang lain dari mereka. Jadi kalau pemimpin jelek, dirinya jelek, pemimpin jelek, rakyatnya jelek. Nah ini bacaan kita adalah mengajak para pemimpin untuk mengakui kekurangan, keteledoran, kesalahan. Itu satu. Dan untuk bertobat kepada Allah.
agar dosa-dosa yang lalu terhapus, membuka lembaran baru untuk masa datang. Ini dua. Pemimpin disuruh mengakui kesalahan dan disuruh bertobat. Yang kedua, pemimpin disuruh ngaji, belajar tentang iman, tentang Islam, tentang hukum-hukum ibadah, karena itu yang Allah fardukan buat dia dan untuk dia sampaikan kepada rakyatnya. Nah, ini malah mau ilangin keimanan dalam hukum negara. Nah, ini berarti bukan belajar iman, tapi malah mengacaukan iman. Na'udzubillah. Ini yang terjadi sekarang ya. Nah, yang ketiga, pemimpin ini hendaklah tahu hak dia kepada Allah. Dia sebagai pemimpin, apa haknya sama Allah? Tanggung jawab nanti. Dia sebagai pemimpin, apa haknya dalam dia menerima jabatan? Itu akan tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu pemimpin. Pemimpin nama dirinya, pemimpin nama keluarganya, pemimpin nama rakyatnya, akan ditanya sama Allah, tanggung jawabnya. Lan tazala qadama abdin, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'ati hisal. Enggak akan bergeser kaki manusia dari atas kuburnya, melainkan ditanya dulu 4 macam. An umrihi fima afnah, tentang umur yang dikasih Allah habis untuk apa? Dikasih umur 40, 60, 70 buat apaan? Akan kita jawab nanti. Kedua, an syababihi fima ablah, tentang masa remaja. Ini orang anak muda ditanya, masa remajamu dari usia 18 sampai usia 40 buat apa? Karena 20 remaja sampai 40. Biasanya potensinya kalau masih remaja, pikirannya masih kuat, tenaga masih kuat, kegiatan juga masih sigap. Ditanya buat apa? Yang ketiga, wa an mali min aina iktasabahu wa fima anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia dapat itu harta dan dipakai buat apa itu harta. Ini termasuk pangkatnya. Harta itu termasuk pangkatnya. Jabatan, bagaimana cara dapatnya, bagaimana cara memperolehnya, apa cara halal apa tidak, dan untuk apa dapat jabatan, apa untuk bangga, apa untuk dunia. Itu termasuk malihi, termasuk jabatan, kedudukan. Yang terakhir, wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu diamalkan buat apa. Ini kalau kita ngaji kan ditanya ilmu kita, termasuk ahli ekonomi, ahli teknik, semua ilmu-ilmu ditanya. Kamu dapat ilmu buat apaan? Apakah kamu dapat ilmu untuk cari harta, cari kemuliaan, cari kedudukan? Ditanya. Nah, sudah 4 macam lulus, baru kita bergeser dari kubur menuju padang mahsyar. Ini makanya akan ditanya nanti. Makanya pemimpin harus tahu hak dirinya kepada Allah, hak Allah kepada dirinya, hak rakyatnya kepada Allah, hak Allah kepada rakyat. Dia akan ditanya. Wallahu a'lam. Summa 'alal wali ayyakuna man min ahrasin nasi iqamatan. Lalu dinasihati lagi nanti, pemimpin harus punya sikap dan punya keinginan keras untuk membawa rakyatnya berbuat baik. Summa wallahu a'lam bishawab.